Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kadar air dan kadar pengotor. Ini adalah nama-nama kelompok kami, dan ini adalah sub-sub pembahasan yang akan kami bahas. 1. Pengertian kadar air dan kadar pengotor. A. Kadar air. Kadar air adalah banyaknya kandungan air yang terdapat di dalam sampel. Kadar air dapat mempengaruhi mutu CPO. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah mutu dari CPO. SNI kadar air CPO yaitu 0,5%. B. Kadar pengotor. Kadar pengotor adalah bahan yang tak larut dalam minyak yang dapat disaring setelah minyak dilarutkan dalam suatu pelarut. SNI dari kadar pengotor yaitu 0,5%. 4. Prosedur kerja. A. Prosedur kerja kadar air. Yang pertama, ditimbang inti kelapa sawit sebanyak 50 gram. Kedua, dimasukkan ke dalam gelas blender untuk dihaluskan. Ketiga, sampel yang sudah halus ditimbang sebanyak kurang lebih 5 gram. Keempat, sampel dikeringkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam. Kelima, didinginkan ke dalam desikator dan kemudian sampel ditimbang kembali. Dan keenam, sampel dikeringkan kembali selama 1,5 jam. Dan ketujuh, ditimbang sampai diperoleh berat konstan dan kadar air dihitung. Terakhir, dimasukkan bubuk inti kelapa sawit tersebut ke dalam alat Moisture Analysis Balance selama 12 menit untuk mengetahui kadar airnya. B. Prosedur kerja kadar pengotor. Yang pertama, sampel inti kelapa sawit diambil pada 5 titik secara random. Yang kedua, kemudian sampel ditimbang kurang lebih 1 kilo. Yang ketiga, selanjutnya dipisahkan inti kelapa sawit dan pengotor atau biji bulat, biji pecah, cangkang, dan batu. Dan keempat, lalu ditimbang jumlah kadar kotor pada sampel tersebut dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut. 2. Alat. Yang pertama, neraca analitik, kegunaannya untuk menimbang sampel. Yang kedua, cawan aluminium tempat sampel. Yang ketiga, alu dan mortal penghalus sampel. Yang keempat, beker gelas 250 ml sebagai tempat sampel. Yang kelima, moisture analyzer balance untuk mengukur kadar kelembapan pada suatu zat atau bahan. Yang keenam, ada desikator untuk mengurangi kadar air pada sampel. Yang ketujuh, ada kaca arloji sebagai wadah sampel. Yang kedelapan, ada buret sebagai pengtitrasi. 3. Bahan. 1. Minyak jelantah. 2. Kalium hidroksida. 3. Ki. 4. Na2SO4. 5. Larutan kanci. 6. Aquades. 7. Inti kelapa sawit. 5. Diagram alir. Dapat dilihat cara bagaimana menghitung kadar air pada inti sawit. Yang kedua itu cara diagram alir menghitung kadar kotoran pada inti kelapa sawit. Dapat dilihat pada gambar itu bagaimana cara menghitungnya. 6. Contoh soal. 1. Kadar air. Pada analisa kadar air jagung manis dengan metode termografimetri didapatkan sebagai berikut. Berat botol timbang kosong 10,357 gram. Berat botol timbang plus sampel 12,575 gram. Berat konstan setelah pengeringan sama dengan 10,795 gram. Hitunglah persen kadar air jagung manis tersebut. Penyelesaiannya dapat kita lihat cara penyelesaian dan bagaimana cara menghitung kadar air pada jagung seperti di slide tersebut. Yang kedua itu menghitung kadar pengotor. Kadar pengotor dalam biji besi adalah 10% banyaknya besi murni dalam 500 gram biji besi tersebut adalah diketahui kadar pengotor 10% banyak biji besi 500 gram. Yang ditanya banyaknya besi murni. Penyelesaian cara mengetahui bagaimana banyaknya besi murni yaitu seperti pada slide. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika kami ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang kalian mengerti, kami mohon maaf. Terima kasih.